Nah, tentunya kita akan kehadiran narasumber. Kali ini ada Dr. Adi Maulana, ya, Profesor Dr. Adi Maulana, MPhil ya, Pusat Studi Kebencanaan Unhas, dan juga ada Bung Hanafi Hamsananti dari Kabid Data dan Informasi BMKG Makassar. Dan saat sekarang kita bersama dengan Prof. Dr. Adi Maulana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Di sini Fitriani yang menemani ya. Alhamdulillah, apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kondisi yang ada sekarang? Kita sudah mendapatkan informasi dari BMKG sejak awal Oktober ya, bahwa sudah akan masuk ke musim penghujan sejak akhir Oktober. Dan sekarang sudah di November, terlihat sekali kalau hujan juga sudah mulai merata, dan bahkan ada wilayah di Sulawesi Selatan yang sudah terkena cuaca ekstrim ya. Nah, seperti topik kita sekarang, cuaca ekstrim mengancam siapkah mitigasi pemerintah. Nah, bagaimana pendapat Prof. Adi sendiri setelah melihat apa yang terjadi sampai hari ini? Di Luwu Timur malah sudah jembatan sudah sampai putus, iya, sehingga akses jalan tentunya sudah tidak bisa digunakan lagi. Bagaimana Pak Adi soal ini? Iya. Jadi memang untuk tahun ini kita juga masuk di satu fenomena alam yang disebut dengan La Nina. Nah, La Nina itu satu kondisi di mana curah hujan ya itu akan di atas rata-rata, atau dalam kata lain lebih ekstrim ya. Nah, jadi lebih basah dia. Nah, ini ke depan ya tentu saja dari Oktober sampai dengan mungkin Januari atau Februari, biasanya siklusnya ini 2 tahunan ya, bahkan ada yang lebih besar lagi yaitu 5 tahunan. Nah, tapi intinya apa yang harus kita lakukan sekarang dengan fenomena alam seperti ini, tentu saja kita tidak bisa untuk kemudian menghindari lagi. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan ya itu adalah bagaimana kita mengurangi risiko bencana. Kalau misalnya ternyata fenomena alam seperti curah hujan yang tinggi ya, kemudian menghasilkan bencana alam hidrometeorologi seperti banjir yang kita alami sekarang, kemudian tanah longsor, kemudian banjir bandang. Yang kita lakukan sebenarnya adalah harus mengurangi risiko yang terjadi akibat timbulnya bencana tersebut. Apa yang harus dilakukan? Tentu saja mitigasi dan kemudian juga adaptasi. Mitigasi bisa kita lakukan secara struktural maupun non struktural. Mitigasi struktural ya tentu saja kita lihat untuk sungai-sungai yang memang kelihatannya menjadi langganan banjir. Nah, kita perbaiki tanggul ya, kemudian juga di bagian hulunya kita lihat lagi kalau misalnya lahan-lahan yang sudah terdegradasi itu cukup luas. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita pelihara lagi, jangan sampai ditambah lagi ya alih fungsi lahan di bagian hulu. Mengapa? Karena ketika hujan tersebut turun, kalau misalnya di bagian hulu dari wilayah tersebut itu sudah mengalami degradasi lahan yang cukup parah, maka kemungkinan banjir itu pasti akan lebih besar lagi terjadi, bahkan banjir bandang. Nah, oleh karena itu untuk bagaimana caranya supaya risikonya itu bisa berkurang, bagian hulunya kita tata, kemudian bagian hilirnya di mana masyarakat itu tinggal, ini kita harus lakukan sosialisasi yang betul-betul masif. Sosialisasi seperti apa? Seperti yang pertama kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat ya, bagaimana cara melakukan evakuasi kalau misalnya ada tanda-tanda terjadi banjir ataupun juga banjir bandang. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang jalur sungai, terutama di bantaran-bantaran sungai, mereka harus lebih diberikan lagi edukasi untuk waspada. Syukur-syukur kalau mereka bisa, kalau misalnya itu ternyata tanahnya bukan milik mereka, ya mereka harus dicarikan solusi ya, diberikan relokasi kemana begitu ya, supaya apa? Supaya mereka tidak menjadi korban kalau misalnya terjadi bencana alam ya, apakah itu banjir bandang maupun juga tanah longsor. Nah, jadi Bu Fitri, intinya adalah kita harus melakukan pengurangan risiko bencana. Nah, pengurangan risiko bencana, maksudnya apa? Maksudnya seminimal mungkin kalau misalnya terjadi bencana,
dampak yang ditimbulkan, apakah itu kerugian jiwa, ya kehilangan jiwa maupun juga kehilangan katakanlah mungkin harta benda, itu harus diminimalisir. Kenapa? Karena kondisi saat ini kita sudah tidak mungkin lagi untuk kemudian bisa menghentikan kalau misalnya hujan mau turun kan. Artinya memang cuaca ekstrim itu adalah sebuah fenomena. Oleh karena itu kitalah yang harus bersiap-siap. Kita harus meningkatkan kesiapsiagaan, kita harus meningkatkan mitigasi atau usaha-usaha untuk apa? Untuk ketika terjadi bencana, maka resiko yang ditimbulkan oleh bencana tersebut itu bisa lebih minimum lagi seperti itu. Yeah. Itu gambaran secara umumnya. Iya, memang ini kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru karena sering sekali kita menemukan kondisi yang sama ya Pak Adi ya. Setidaknya memang semestinya tindakan mitigasi ini sudah harusnya dilakukan dari sejak lama. Tapi mungkin ada kebiasaan memang ya, nanti kita kemudian terkena bencana baru kemudian sepertinya teringat bahwa ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti. Nah, kalau seperti tadi Pak Adi sudah jelaskan, apakah masih memungkinkan ketika kita sudah masuk di area musim penghujan ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan seperti tadi, Pak Adi? Ya, saya kira kita masih mungkin ya. Kenapa? Karena tentu saja kita harapkan usaha-usaha yang kita lakukan itu bisa membuat volume bencana itu menjadi kecil. Ya, kita mengecilkan risiko yang terjadi dan juga mengecilkan bahaya yang akan terjadi. Sebagai contoh seperti ini, misalnya kalau ada satu sungai besar ya, kemudian bagian hulunya itu sudah mengalami alih fungsi lahan yang cukup masif, ya, sudah mengalami degradasi, pembukaan lahan di mana-mana. Nah, kalau kita bisa menghentikan, ya, dalam artian kita jangan atau kita usahakan jangan ada lagi pembukaan yang penambahan pembukaan lahan yang baru. Nah, tentu saja kita bisa atau kita berupaya supaya apa? Supaya kalau terjadi banjir itu tidak terjadi banjir yang besar, tidak terjadi banjir bandang, gitu, ya. Nah, jadi ya usaha yang kita lakukan memang sebenarnya sudah terlambat kalau kita berbicara ideal ya, Pak Bit ya. Tetapi daripada kita tidak melakukan sama sekali ya, kemudian bencana tersebut akan mengakibatkan korban yang besar, baik dalam korban jiwa maupun juga korban harta benda. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk meminimalisir ya, kita untuk mencoba untuk mengurangi risiko bencana ketika bencana itu terjadi. Jadi memang betul apa yang dibilang oleh Mbak Vita tadi bahwa memang mindset sebagian besar masyarakat kita untuk tidak mengatakan hampir semuanya ya, mengatakan bencana itu adalah nanti kalau terjadi baru kemudian kita bertindak. Padahal bencana itu sebenarnya bisa dilakukan mitigasi sejak awal ya. Nah, ini yang kemudian kita tuai sekarang. Jadi kita panen sekarang karena ulah kita juga, kita tidak menjaga lingkungan ya, kita tidak, katakanlah mungkin semua pihak dalam hal ini, katakanlah mungkin dari lapisan atas sampai lapisan bawah, itu tidak care, itu tidak peduli kalau misalnya, saya katakanlah membuka lahan ini, kira-kira dampak kedepannya itu seperti apa, ya. Kemudian saya katakanlah mungkin tinggal di bantaran sepanjang sungai begitu, nah itu dia tidak memikirkan ya kedepannya itu akan terjadi bencana itu seperti apa, padahal bencana itu sebenarnya bukan kutukan ya, tetapi bencana tersebut itu terjadi akibat adanya pertemuan ya antara fenomena alam dan kemudian juga kealpaan manusia ya. Nah, terjadi banjir kenapa? Karena ada curah hujan, kemudian masyarakat di bantaran sungai ya, yang harusnya sungai tersebut tidak boleh ditinggali karena dia merupakan daerah aliran sungai begitu, tapi karena ada pemukiman di situ, sungainya meluap, kemudian terjadi banjir begitu kan, ada korban. Itulah yang disebut dengan bencana. Nah, oleh karena itu memang kedepannya mindset dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah, hendaknya ketika kemudian melakukan perencanaan pembangunan itu harus berbasis kebencanaan. Kenapa? Karena kebencanaan ke depan ya itu bukan lagi hal-hal yang katakanlah mungkin kita nantilah belum terjadi bencana. Tidak, semakin hari ya itu semakin meningkat, Pak Fit. Jadi jumlahnya itu semakin meningkat. Tahun 2020 satu tahun itu terjadi 2.993 kali bencana alam. Jadi kalau dirata-ratakan dalam satu hari terjadi 8 kali bencana di Indonesia, dan itu
dan itu akan terus meningkat trennya, ya. Tren ke depannya itu akan meningkat. Nah, kenapa meningkat? Yang pertama tentu saja akibat adanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menyebabkan manusia itu butuh untuk kemudian membangun infrastruktur, membangun pemukiman. Lahan-lahan yang tadinya katakanlah mungkin resapan air ya. Betul. Lahan-lahan tadinya itu tempatnya air ya, resapan air ya. Karena kebutuhan akan pemukiman maka dibangunilah perumahan-perumahan ya. Nah, infrastruktur dibangun di mana-mana yang tadinya katakanlah mungkin daerah tersebut itu sangat berbahaya kalau misalnya diganggu begitu ya. Keseimbangannya nanti akan terganggu. Nah, ini tidak difikirkan, mitigasinya sejak awal tidak dipikirkan. Nah, sehingga memang sekarang kita menuai. Oleh karena itu, maka yang harus dilakukan adalah bagaimana usaha-usaha pengurangan risiko bencana. Ya, iya. Gitu. Jadi memang perhatiannya bukan hanya sekedar lebih ke kondisi bencana itu terjadi, tetapi juga tata ruang ya. Jadi mestinya memang ada perencanaan pembangunan yang lebih masif berperspektif kebencanaan begitu Pak Adi ya. Ya betul Mbak Afid. Jadi ya hampir sebagian besar wilayah Indonesia ketika mereka merencanakan tata ruang ya atau rencana tata ruang begitu ya, mereka menganggap bahwa bencana alam itu kan tidak terjadi tiap hari. Jadi mereka menganggap oke lah faktor bencana tetap kita pertimbangkan, tetapi barangkali jangan sampai kemudian bencana tersebut katakanlah mungkin membatasi ruang-ruang pembangunan begitu. Padahal harusnya tidak begitu. Harusnya justru kalau kita memikirkan bencana artinya kita berinvestasi sebenarnya di situ. Ya. Jadi percuma saja kita membangun, katakanlah kita membangun satu gedung di situ ya atau satu fasilitas publik. Kemudian dia terkena banjir. Nah, artinya kan kita aja keluar kerugian lagi ya, rugi dalam hal ini infrastrukturnya rugi, kemudian juga bagaimana caranya nanti rehabilitasi dan rekonstruksinya, berarti keluar modal. Nah, tapi kalau sejak awal kita sudah melakukan sonasi daerah-daerah mana saja yang memang harus katakanlah mungkin tidak boleh dibanguni ya, kemudian daerah mana yang kemudian boleh ya, kemudian ada zona-zona tersendiri berdasarkan kajian-kajian kebencanaan. Nah, tentu dia akan lebih sustainable ke depannya ya. Seperti begitu. Iya, setidaknya kalau memang sudah seperti itu ketika terjadi bencana mungkin kita tidak terlalu ribet lagi ya dalam melakukan upaya-upaya menangani. Betul yang apa yang dibilang oleh Mbak Vita betul sekali. Jadi seperti negara Jepang. Negara Jepang itu merupakan satu negara contoh di mana masyarakatnya itu sudah tangguh. Nah, apa yang disebut dengan masyarakat yang tangguh? Masyarakat yang tangguh itu adalah masyarakat yang ketika terjadi bencana mereka mampu untuk melakukan katakanlah meminimalisir akibat yang terjadi oleh akibat bencana itu gitu. Jadi bukan berarti kita bisa menghentikan karena kan kalau misalnya contoh kecil ini fenomena La Nina ini tidak akan ada yang bisa hentikan. Kenapa? Karena dia adalah fenomena alam. Kecuali memang Allah berkehendak ya. Itu berbeda lagi begitu. Nah, tetapi kita tidak boleh untuk kemudian pasrah ya. Oke, ini sudah La Nina ini. Jadi kita tunggu aja kena banjir atau banjir bandang. Itu tidak begitu. Nah, itulah yang disebut dengan pengurangan risiko bencana. Masyarakat di Jepang mereka itu tahu bahwa mereka hidup di daerah gempa bumi, di daerah banjir bandang ya, di daerah tsunami. Nah, tapi mereka tahu ketika terjadi bencana apa yang harus mereka lakukan sehingga korban itu bisa diminimalisir, baik korban dalam hal ini jumlah manusia yang meninggal ya atau yang terkena dampak atau juga infrastruktur yang ada. Jadi mereka sudah membangun infrastruktur, mereka menjauhi zona-zona yang memang sudah dikaji ya secara ilmiah bahwa kalau terjadi banjir bandang maka banjir bandangnya nanti sampai daerah sini. Nah, di situ jangan dibanguni pemukiman. Di situ hanya dibanguni katakanlah mungkin ya daerah-daerah ruang terbuka hijau ya seperti itu. Nah, jadi program-programnya itu diarahkan ke sana. Nah, sehingga membangun dengan menggunakan perspektif kebencanaan itu bukan berarti menghalangi pembangunan. Nah, justru dia menjaga fasilitas-fasilitas supaya apa? Supaya ketika terjadi bencana maka kerugian-kerugian itu ya, baik itu kerugian jiwa ya, saya terus ulangi, kerugian jiwa maupun juga kerugian harta benda, infrastruktur itu bisa dikurangi. Nah, disitulah sebenarnya hakikat bahwa kita itu berinvestasi. Jadi bencana alam itu toh sudah sunatullah akan terjadi ya.
Nah, Kita terima tetapi kita telepon dulu bisa Pak Adi. melakukan, betul, kita bisa melakukan usaha-usaha untuk mengurangi resiko yang terjadi akibat bencana alam tersebut. Baik, kita terima telepon dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. siapa di mana? Dengan Abdullah Sewang di Makassar. Iya, silakan Pak Abdul Sewang. Para Pak narasumber. Jadi betul bukan kutukan ya kalau ada musibah begini yang namanya lanila. Iya, jadi semoga kita ini semua tahu menghadapi, karena sudah kita dengar bahwa itu bukan kutukan hanya karena pancaroba yang terjadi sampai terjadi bencana air, banjir apa dengan angin-angin topan. Iya, terima kasih masukan saya. Assalamualaikum. Pertanyaan saya begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sekedar pernyataan saja dari Pak Abdullah Sewang ya, bahwa pada dasarnya disadari itu bukan kutukan begitu. Ya, jadi memang kalau kita sudah kena masalah seperti ini biasanya memang sudah saling tuding begitu Pak Adi. Yang ada Betul. ini kesalahan siapa begitu ya, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah ini kayaknya kutukan gitu ya. Jadi akhirnya akan berakhir ke situ. Nah, kira-kira dengan kondisi yang sudah memasuki wilayah musim hujan nih ya, meskipun terlambat tetapi kan masih mungkin ada yang bisa kita lakukan. Nah, beberapa hari yang lalu juga di Makassar ini kan baru saja beberapa hari lalu tumpah air hujan yang tidak lama tapi sudah membanjiri hampir sebagian dari kota Makassar gitu ya. Ini juga perlu barangkali perhatian. Kira-kira apa langkah yang bisa kita lakukan secara taktis nih Pak Adi untuk mengatasi ini? Baru 5 menit tumpah udah seperti itu, dan ini kita belum masuk ke puncaknya ya. Ini kan sudah, meskipun cuaca ekstrem ini sudah di depan mata begitu. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Ya, sebenarnya beberapa tahun yang lalu saya sering diminta untuk memberikan masukan atau diwawancarai begitu tentang kota Makassar. Sebenarnya banjir di kota Makassar ya memang kita tidak bisa hindari, karena kalau kita lihat secara topografi hampir sekitar 60% dari wilayah-wilayah Makassar itu memang merupakan wilayah-wilayah dataran-dataran rendah yang notabene ketinggiannya itu tidak lebih daripada 2 meter dari permukaan laut gitu. Sehingga ketika terjadi hujan yang cukup besar dengan katakanlah mungkin curah hujan yang sangat tinggi, kemudian di saat yang sama terjadi pasang maksimum di Selat Makassar, maka tentu kota Makassar di beberapa tempat ya, terutama di daerah-daerah dengan tinggi permukaan tanahnya ya yang sangat-sangat rendah tersebut, itu pasti akan tergenang dengan air begitu. Nah, kemudian kalau untuk usaha-usahanya dari dulu sebenarnya saya mengatakan bahwa drainase di kota Makassar ini bermasalah ya. Kenapa saya katakan bermasalah? Karena drainase itu tidak terhubung satu sama lain. Drainase sekunder ya, kemudian drainase tersier sampai dengan kanal-kanal yang merupakan drainase primer, itu tidak ada, beberapa tempat yang tidak terhubung. Nah, sehingga ketika terjadi hujan turun ya, walaupun juga katakanlah mungkin drainasenya itu sedimennya diangkut terus ya, tetapi kalau dia tidak terkoneksi satu sama lain ya tentu dia nanti pasti akan terkumpul juga di satu daerah, terutama daerah-daerah yang katakanlah mungkin permukaannya rendah, dan akan terjadi genangan-genangan yang kemudian nanti akan mengakibatkan banjir begitu. Sebagai contoh, banyak perumahan-perumahan yang dia hanya mempunyai drainase, itu hanya melayani perumahan itu sendiri. Nah, jadi dia tidak tahu dia mau larikan kemana airnya. Walaupun dia larikan katakanlah mungkin ke saluran-saluran yang lainnya, nah, tetapi ini juga tidak terhubung ke saluran-saluran katakanlah mungkin yang lebih besar, yang kemudian nanti ujung-ujungnya kan kita harus buang dia airnya ini ke katakanlah mungkin ke Selat Makassar ya. Nah, itu yang pertama, masalah drainase. Kemudian yang kedua, masalah tutupan lahan juga, terutama daerah-daerah, banyak sekali daerah-daerah yang tadinya itu merupakan daerah resapan air ya, tapi sekarang kan dibanguni semua, di mana-mana semua ada bangunan-bangunan tembok begitu ya.
ditutupi. Nah, sehingga kalau misalnya air hujan itu turun, ini air hujan kan harusnya sebagian bisa diserap oleh tanah begitu ya, untuk menjadi air tanah. Tetapi karena permukaan tanah itu sudah hampir nyaris tertutup semua, nah, tentu dia menjadi air permukaan. Menjadi air permukaan, dia nanti akan masuk ke dalam saluran-saluran, volume-volume saluran itu, apalagi kalau misalnya saluran-saluran itu tidak di dalamnya ada sampah, kemudian ada sedimen, kemudian dia tidak terkoneksi ya ke saluran yang lebih besar. Nah, inilah yang kemudian menjadi terakumulasi pada satu daerah, terutama daerah-daerah yang katakanlah mungkin dataran rendah begitu. Nah, sehingga terjadi banjir. Dan ini menurut saya kalau tidak dipecahkan ya, atau tidak direncanakan secara seksama, secara komprehensif, maka agak sulit bagi Makassar untuk kemudian bisa bebas dari banjir begitu. Jadi memang harus ada satu kajian yang menyeluruh ya. Yang pertama kita coba untuk memetakan semua saluran-saluran air itu kemana ya. Nah, kemudian ini kita harus sambung dia menuju ke Selat Makassar supaya dia bisa keluar dari katakanlah mungkin kota Makassar itu ya, dibuang ke kanal kemudian ke Selat Makassar. Kemudian yang kedua, untuk perumahan-perumahan ya, itu sebenarnya sudah harus paling tidak mereka melakukan kebijakan pembuatan biopori. Nah, tapi memang harus diingat juga, biopori ini tidak berlaku kalau misalnya air tanahnya itu dangkal. Ya. Kenapa? Karena kalau air tanahnya dangkal, ya justru air tidak akan bisa masuk karena sudah penuh air di dalamnya. Nah, sehingga yang paling penting ya itu adalah sebenarnya bagaimana menghubungkan semua saluran-saluran air ya, sehingga mereka itu saling terkoneksi satu sama lain ya, begitu. Iya, ini menarik sebenarnya ya, karena seperti yang disampaikan tadi memang perspektif bencana ini memang harusnya dipahami oleh semua stakeholder, Pak Adi. Betul. Karena ini kalau cuma kita yang bekerja memang concern di kebencanaan ini pasti tidak bisa bersambut jika kemudian unsur pemerintah dari semua stakeholder ini tidak melakukan upaya perspektif yang sama. Nah, mungkin kita bisa melakukan sebuah campaign, misalnya Pak Adi, untuk campaign enough misalnya untuk pembangunan tanpa perspektif bencana. Jika kemudian ke depan ketika ada rencana-rencana pembangunan tata ruang misalnya, itu harus duduk bersama dengan orang-orang yang tentunya sangat paham tentang potensi bencana yang bisa terjadi di wilayah itu, sehingga ini juga bisa mengurangi resiko bencana dari masyarakat kita sendiri yang akan menempati tempat tersebut. Mestinya seperti itu mungkin ya, kampanye yang bisa dilakukan segera mungkin, Pak Di. Betul sekali Mbak Vita. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah bagaimana semua stakeholder menyadari bahwa bencana itu adalah urusan bersama. Jadi bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat, bukan hanya NGO ya, bukan hanya media massa, bukan hanya akademisi, tidak. Tapi semua saling bersinergi. Kenapa? Karena ketika kita berbicara bencana, maka semua stakeholder tadi itu punya peran, ya, punya bagian yang mereka bisa lakukan. Ketika bersinergi, itu bisa mereduksi atau mengurangi resiko yang terjadi akibat bencana. Sebagai contoh begini, saya selalu dari beberapa tahun yang lalu mengatakan bahwa sudah saatnya Makassar ya itu berbenah, atau Sulawesi Selatan pada umumnya, supaya semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya katakanlah mungkin pembangunan ya itu harus mempunyai perspektif tentang kebencanaan ya, lingkungan dan kebencanaan. Kenapa kita tidak mau apa yang terjadi dengan Jakarta sekarang? Jadi Jakarta sekarang itu setiap hari orang berbicara tentang Jakarta tenggelam ya. Nah, kenapa? Karena memang di beberapa tempat, terutama di Jakarta Utara, ketika terjadi pasang ya, itu sudah di bawah permukaan air ya. Di beberapa tempat seperti Jakarta Utara, Marunda, kemudian di Ancol ya, itu ada satu titik-titik ya, ada satu wilayah-wilayah yang sebenarnya itu tinggal sangat-sangat ketergantungan dengan tanggul. Jadi mereka itu hidup dilindungi oleh tanggul. Kalau misalnya kita lihat ya, mereka itu sebenarnya sudah rumah-rumah mereka itu ada di bawah permukaan laut. Jadi bisa dibayangkan kalau tanggul tersebut kira-kira jebol ya, berarti kan mereka sudah tersambung semua sama air laut. Nah, ini kita tidak mau terjadi di Makassar. Nah, sehingga ya karena kalau di Jakarta kan diprediksi sekitar 2030 sampai dengan 2050
mungkin hampir sebagian besar di Jakarta Utara walaupun tidak semua ya. Nah, itu nanti akan berada di katakanlah mungkin di bawah permukaan laut. Nah, ke depan Kota Makassar itu harus menghindari seperti itu ya, atau paling tidak kita memperlambat lah kalau memang itu fenomena alam tidak bisa lagi katakanlah kita atur ya, karena memang kekuatan alam di situ ada sunnatullah juga. Ya kita paling tidak memperlambat sedikit ya. Nah, dengan apa? Dengan usaha-usaha yang ada sekarang ya. Bagaimana caranya kita concern ya dengan isu-isu global warming ya, isu-isu lingkungan ya, isu-isu katakanlah mungkin naiknya permukaan air laut, isu-isu intrusi air laut yang mempengaruhi kesehatan masyarakat Makassar. Nah, jangan hanya bahwa kemudian itu pertumbuhan ekonomi penting ya, itu sangat penting. Nah, tetapi euforia itu jangan hanya mengejar angka-angka bahwa oke, pertumbuhan kita itu sekitar 7%, infrastruktur dibangun di mana-mana. Nah, tetapi kan kasihan juga anak cucu kita ke depan nanti. Ya? Nah, jadi jangan hanya bernampak tampakannya kesejahteraan begitu ya, tetapi kita tidak bisa menikmati kesejahteraan itu, gitu maksudnya. Betul. Jadi kan konsep Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan ya, itu kan kita harus hidup sustainable. Kita juga harus menyisakan ya untuk anak cucu kita begitu kan. Kita tetap butuh pertumbuhan ekonomi, butuh kesejahteraan. Nah, tetapi kita juga harus bertanggung jawab supaya apa? Supaya kesejahteraan yang kita rasakan sekarang ya itu juga bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Jangan sampai kita merampas ya. Kita merampok katakanlah mungkin kita masih bisa menikmati oksigen yang kemudian bersih ya. Nah, tetapi pegunungan-pegunungan kita babat ya, kemudian katakanlah mungkin daerah-daerah ruang terbuka hijau kita habisi hanya untuk pembangunan gedung-gedung. Suatu saat nanti anak cucu kita gimana? Jadi mereka tidak sempat lagi untuk merasakan bahwa dulu di sini itu suasananya nikmat sekali ya. Kemudian katakanlah mungkin masih oksigen itu masih, udara itu masih segar ya. Nah, nanti mereka tidak bisa menikmati lagi. Nah, itulah yang konsep Sustainable Development Goals itu harus kita bahwa kemudian kesejahteraan itu penting ya, memang sangat penting. Tetapi sudah saatnya mindset itu dirubah. Kita tidak hanya hidup untuk masa ini, tapi kita juga punya anak cucu kita di masa yang akan datang. Nah, tentu saja kita juga berkewajiban untuk kemudian meninggalkan jejak-jejak yang baik ya untuk mereka, seperti begitu. Nah, ini kalau dari hasil studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Kebencanaan sendiri, ketika memasuki dasarian cuaca ekstrim ini misalnya, kira-kira adakah di Sulawesi Selatan juga yang mengalami terancam resiko bencana lain, misalnya gempa atau tanah longsor misalnya, yang kemudian bersamaan dengan waktu prediksi BMKG tentang cuaca ekstrim itu? Ya, jadi kalau bencana alam itu bisa dibagi menjadi dua pada umumnya. Ada yang disebut dengan bencana hidrometeorologis. Apa yang kita rasakan sekarang itu adalah bencana alam yang disebabkan oleh akibat adanya anomali cuaca. Ya. Itu disebut dengan hidrometeorologis. Seperti apa? Cuaca ekstrim, kemudian angin puting beliung, kemudian banjir ya, kemudian tanah longsor ya, akibat adanya katakanlah mungkin hujan yang sangat ekstrim begitu. Nah, itu semua disebut dengan bencana hidrometeorologis. Nah, tentu saja bencana hidrometeorologis itu sangat erat kaitannya dengan musim ya. Jadi ada memang waktu. Seperti apa yang kita alami sekarang, ini adalah waktu di mana terjadi fenomena alam yang disebut dengan La Nina, dengan beberapa turunan-turunan istilah-istilah lainnya itu ya, dari teman-teman dari BMKG yang mengatakan bahwa intinya adalah cuaca ekstrim begitu. Nah, cuaca ekstrim tentu saja nanti konsekuensinya ya akan ada banjir bandang, kemudian tanah longsor, kemudian angin puting beliung, kemudian di beberapa tempat katakanlah mungkin kebakaran hutan dan lain sebagainya. Kemudian jenis bencana alam yang kedua itu disebut dengan bencana alam tektonik. Nah, bencana alam tektonik itu seperti apa? Ya, yang pertama itu seperti gempa bumi ya, kemudian likuifaksi, kemudian ada yang disebut dengan gunung berapi. Nah, itu adalah semua bencana alam akibat aktivitas tektonik ya, atau akibat pergerakan-pergerakan kulit-kulit atau lempeng-lempeng bumi begitu. Nah, bencana-bencana tektonik ini tidak terhubung langsung atau tidak dipengaruhi oleh cuaca. Nah, sehingga
sangat memungkinkan ya ketika terjadi banjir di satu daerah, kemudian di situ terjadi gempa bumi juga. Ya, itu Kenapa? yang saya Karena maksud. betul, karena untuk bencana tektonik dia tidak memandang ini musim hujan atau Musim, musim iya kemarau. benar. Gitu. Jadi memang betul-betul dinamika bumi, karena bumi itu mempunyai sistem dinamika tersendiri. Ya, daerah-daerah yang memang sudah kita ketahui jalur-jalur gempa, jalur-jalur patahan, ya, kemudian gunung api. Nah itu tentu saja dia tidak berhubungan langsung ya, atau dia tidak tergantung dari musim begitu. Nah jadi bisa saja orang yang terkena banjir ya, tapi mudah-mudahan insya Allah tidak terjadi begitu ya. Iya. Terjadi banjir bandang. Kena di gempa bumi daerah-daerah juga yang, gitu ya. betul, di daerah-daerah yang notabene merupakan jalur-jalur gempa bumi, ya itu terjadi juga. Apa yang terjadi di Sulawesi Tengah? Kita lihat ketika terjadi gempa bumi. Iya. Tahun 2018 yang lalu di wilayah Sigi, kemudian beberapa bulan kemudian terjadi banjir bandang di sana. Jadi masyarakat yang penyintas korban gempa bumi itu terkena lagi banjir bandang. Ya. Nah, jadi ya itulah yang kita harapkan. Makanya memang perlu sekali mindset mitigasi itu, Mbak Vita. Iya. Jadi mindset mitigasi itu, mindset pengurangan risiko bencana itu sangat-sangat perlu untuk kemudian ditanamkan. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita berbicara tentang bencana, satu nyawa itu sangat penting. Ya, sehingga memang kita harus mengurangi risiko begitu. Jadi kalau misalnya kita sudah tidak bisa lagi menahan terjadinya cuaca ekstrim karena memang itu beyond our expectation ya, itu di luar jangkauan kita, ya kita harus mengurangi risiko bencana dengan upaya-upaya tadi itu. Ya, upaya-upaya mitigasi, kemudian meningkatkan kesiapsiagaan dan juga melakukan adaptasi. Melakukan adaptasi itu masyarakat yang kita sudah prediksi kalau terjadi banjir bandang itu kemudian dia terkena korban, ini dia harus mampu beradaptasi. Dia harus mampu bagaimana caranya melakukan evakuasi kalau terjadi. Bagaimana mengetahui tanda-tanda akan terjadinya banjir bandang misalnya begitu. Kemudian apa yang harus mereka lakukan begitu. Nah, itu yang sosialisasi ini sebenarnya penting, Mbak Vita, yang banyak orang belum memahami bahwa itu penting. Nah, padahal kalau ketika terjadi bencana, sebenarnya berdasarkan survei 33% ya keselamatan itu ada di tangan kita. Ya. Jadi bukan di tangan orang lain, tapi di tangan kita. Nanti sekitar 20% baru kemudian di tangan keluarga, kemudian katakanlah mungkin tetangga ya yang bisa menolong kita. Baru kemudian terus semakin kecil persentasenya untuk katakanlah mungkin instansi-instansi yang lainnya. Jadi paling penting itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Diri kita lah yang kemudian harus ditingkatkan kapasitasnya ya. Betul, kepedulian ya, bagaimana caranya menyelamatkan diri begitu. Baru kemudian kita bisa menyelamatkan orang lain. Bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan orang lain kalau kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Benar-benar. Baik, terima kasih nih Pak Adi, luar biasa tentunya yang sudah dijelaskan, dan ini sangat banyak pengharapan di pembicaraan kita ini untuk setidaknya ada hal-hal yang berubah dalam tata ruang kita, pola pikir dan juga stigma-stigma yang timbul selama ini, tentu supaya kemudian kedepannya kita semakin bisa mengurangi risiko bencana. Baik, terima kasih atas waktunya Prof. Adi. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Wajida. Waalaikumsalam, senang berbagi dengan RRI. Baik. Dan pendengar, tadi kita sudah bersama dengan Prof. Dr. Adi Maulana MPhil ya. Tentunya berbincang tentang bagaimana cuaca ekstrim mengancam, apakah mitigasi pemerintah itu siap. Setidaknya tadi juga kita berharap sebenarnya bisa berkomunikasi dengan Pak Hanafi Hamzah, tapi sayang sekali beliau sedang ada pertemuan sehingga agak sulit untuk kami berkomunikasi saat sekarang. Tapi setidaknya pendengar juga bisa sudah menambah wawasan ya, mengetahui lebih jauh bagaimana upaya mitigasi yang bisa kita lakukan. Setidaknya untuk Anda yang rawan banjir, lokasinya sudah tahu bahwa ketika memasuki musim hujan, apalagi di kondisi ekstrim seperti ini, sudah harus mengantisipasi apa yang harus dilakukan agar nantinya ketika kondisi yang tidak kita inginkan itu terjadi, Anda sudah berada pada posisi yang ready atau siap. Baik, jangan kemana-mana, tetap di 94,4 FM program 1 RRI Makassar. Untuk kentanggungan kita cukup sampai di sini, dan tentunya sebentar kita akan bersama di Warta Sore.
Gempa bumi dengan kekuatan 3,0 magnitudo. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Luwu sejak kemarin mengakibatkan meluap terjadinya longsor di jalan desa di Kampung Baru. Demikian telah kita ikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar.